negara memproduksi penjahat. Dari kantor berita Delik Rakyat Jakarta mengabarkan, begitu kompleksnya permasalahan di negara Indonesia, menurut Adian Napitupulu, pemerintahlah yang paling bertanggung jawab. Dalam sarasehan sinkronisasi tata kelola pertambangan, Adian mengkritik pedas pemerintah soal izin pertambangan. Menurut Adian, Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang begitu luar biasa, termasuk dalam bidang pertambangan. Namun permasalahannya begitu kompleks, dan DPR lah yang paling bertanggung jawab. Karena DPR memiliki kewenangan tertinggi dalam mengawasi kementerian dan lembaga. Berbagai izin pertambangan dikeluarkan oleh negara. Namun hal ini bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan masalah. Bertindak tegas terhadap pelaku permasalahan atau para penjahat, dan malah melakukan pembiaran. Negara malah memproduksi penjahat, pungkas Adian selaku relawan yang dekat dengan Presiden Jokowi. Berperkara, mereka jatuh miskin jadi pelakor. Negara memproduksi penjahat. Jokowi dan Luhut akan terpental. Sutoyo Abadi. Koreografer adalah perancang komposisi tari supaya gerakannya terpola, terstruktur. Koreografer politik merancang dan merekayasa proses kerja politik agar bergerak sesuai aransemen dan tujuan. Presiden Indonesia adalah Jokowi, tetapi nampak jelas koreografernya Luhut Binsar Panjaitan, LBP. Diter Suryadi selaku CEO Media Delik Rakyat menanggapi komentar Adian Napitupulu yang berani mengkritik pedas pemerintah soal izin pertambangan. Negara memproduksi penjahat, kemana Presiden? Kok penjahat enggak ditangkap? Sebagai relawan yang paling dekat dengan Presiden Jokowi, Adian kesal ternyata para pejabat tidak lagi patuh kepada Jokowi, malah patuh dengan para penjahat, mafia. Kerusakan kekacauan sudah terjadi di mana-mana, di pertambangan, pariwisata, sertifikat PTSL milik warga yang bertahun-tahun tidak dibagikan oleh BPN, masalah pakaian bekas dan lain-lain. Malah ada pejabat yang menjadi backing penjahat dan ada pula menteri minta saham di bisnis koridor tambang. Jelas Diter Suryadi, atau semua pejabat semakin paham kalau Jokowi adalah presiden terlemah, tidak memiliki manajerial pemerintahan, dan tidak mampu kendalikan span of control. Jadi kita uraikan, sudah banyak pihak yang mengatakan kondisi sekarang ini kabinet semakin kacau. Bahkan Adian pun kecewa melihat pemerintah melahirkan penjahat. Lantas saatnya dibentuk pemerintahan transisi sebelum terlambat, negara hancur sebagai akibat dikuasai oleh pejabat yang penjahat. Saya menyarankan kepada saudara Adian agar dia menghadap Presiden Jokowi untuk membentuk pemerintahan transisi agar negara selamat dari pejabat penjahat. Pungkas Diter Suryadi. Nggak bisa dia presiden? Dia ganti Kapolri 3 kali, dia ganti, nggak bisa juga. Kenapa? Menko Polhukam Mahfud MD mengingat pernyataan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, mengenai tingginya tingkat korupsi dalam industri pertambangan. Pada saat itu, Abraham Samad menyatakan bahwa jika celah korupsi tersebut dapat ditutup, maka kekayaan negara akan melimpah dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada informasi dari PPATK, waktu itu Abraham Samad mengatakan, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Termasuk anak kecil, 20 juta rupiah setiap bulan gratis dari negara. Jelas Mahfud. Demikian dari kantor berita Delik Rakyat Jakarta mengabarkan. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar